أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan shahral ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, dan yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami banggakan adik-adik kami yang Masya Allah mereka duduk berbaris menampakkan wajah ceria untuk menyambut bulan Ramadan, yang insya Allah nanti semuanya mereka ini adalah investasi bapak-bapak untuk masuk surga, insya Allah, amin. Pada malam hari ini saya melihat wajah ceria di muka bapak-bapak, begitu juga ibu-ibu, begitu juga adik-adik sekalian, untuk menyambut datangnya tamu yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad kepada kaum muslimin, dengan rahmat dan karunia-Ku hendaklah mereka berbahagia. Pada saat ini Allah Ta'ala memberikan karunia yang sangat besar kepada kita, yaitu berkumpul menampakkan wajah ceria bahwa kita siap untuk tempur beribadah di bulan Ramadan nantinya. Oleh karena itu ada di dalam hadis dijelaskan, man fariha dukhula Ramadan ghufira lah. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka pada malam hari ini kita membuktikan, anak-anak kita membuktikan bahwa kita ini gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lah illa shaum." Semua amal ibadah manusia adalah baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazi bih. Maka sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah, dan saya yang akan membalasnya nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang duduk di depan, saya akan bertanya duluan, siapa di antara kalian yang berniat untuk puasa 30 hari penuh? Angkat tangan. Masya Allah. Turunkan tangannya. Semuanya puasanya 30 insya Allah. Anak-anak, puasanya boleh dibagi dua. Puasanya boleh dibagi dua. Boleh sampai siang, atau dari siang sampai malam. Boleh sampai siang, dan boleh dari siang sampai malam. Akan tetapi yang sudah dewasa tidak boleh dibagi dua. Kalau ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang masih puasanya dari pagi sampai siang, maka duduklah bersama adik-adik ini. Kenapa mereka boleh puasa dari pagi sampai siang? Karena mereka belum dewasa. Karena yang wajib puasa adalah orang yang
dewasa. Dan anak-anak wajib disuruh orang tua untuk puasa. Mereka tidak wajib puasa, akan tetapi mereka wajib orang tuanya menyuruh supaya mereka puasa. Makanya boleh mereka berbuka di siang hari. Tapi kalau sudah ayah-ayah dan mama-mama, mereka tidak boleh berbuka di siang hari. Harus penuh sampai malam hari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan seluruh amal manusia akan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 70 kali lipat, kecuali puasa. Kalau puasa tidak ada bandingan pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu milikku, wa ana ajazi bihi, dan saya nanti akan membalasnya di akhirat. Dan bulan Ramadan ini memiliki makna yang sangat banyak, memiliki nama yang sangat banyak. Maka kata para ulama, apabila ada sesuatu memiliki nama yang sangat banyak, maka ini menunjukkan bahwa memiliki kelebihan yang sangat unggul. Yang pertama, ulama menamai bulan Ramadan dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata Ramadan yarmudu, yaitu panas. Kenapa disebut Ramadan ini bulan panas? Karena bulan Ramadan adalah yuharrikudz dzunub, bulan untuk menghancur dan membakar dosa. Ramadan adalah bulan di mana kita akan menghancurkan dan membakar seluruh dosa kita. Kemudian para ulama mengatakan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Rasulullah mengatakan awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 pertama disebut dengan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Dan 10 pertengahan disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Dan 10 terakhir disebut dengan syahru itqin minan nar, bulan di mana kita lepas dan bebas daripada api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa disebut dengan bulan Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinat. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ibarat HP. Ibarat HP. Kita ini ibarat HP. HP ini tidak ada fungsinya kecuali dengan adanya daya ataupun baterai. Betul Pak ya? HP tidak berfungsi kalau tidak ada baterainya. Maka Ramadan adalah pengisian per tahun. Sekali setahun kita isi dengan Ramadan. Dan sholat 5 waktu adalah mengisi daya HP ataupun mengisi daya spiritual badan kita setiap 5 kali per hari. Sedangkan sholat Jumat adalah pengisian daya sekali seminggu. Dan haji adalah pengisian daya sekali seumur hidup. Maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk mengisi daya rohani kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian, akan tetapi Allah akan melihat hati kalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di dalam diri manusia ada segumpal daging yang apabila daging ini bersih, apabila daging ini sehat, maka seluruh anggota badan akan sehat. Apa itu ya Rasulullah? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Makanya sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, modal pertama kita adalah membersihkan hati. Betapa banyak orang yang mampu membersihkan badan, bagian luar, akan tetapi sangat sedikit orang yang bisa membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qad aflaha man zakkaha." Beruntunglah
orang-orang yang membersihkan hatinya. Allah tidak mengatakan beruntunglah orang-orang yang membersihkan badannya. Akan tetapi Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Maka sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan daripada punggahan. Punggahan artinya adalah naik. Dari mana kita naik dari bulan bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, kita harus memiliki peningkatan. Kenapa? Karena apabila kita sudah masuk kepada bulan Ramadan nanti, kita hanya cukup tahliyah, menghiasi diri kita. Sebelum Ramadan kita takhliyah, mengosongkan diri kita daripada kebencian kepada orang, memaafkan orang yang menzalimi kita, mengembalikan hak-hak orang yang kita ambil, dan memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Maka oleh karena itu, di bulan Ramadan atau di bulan Sya'ban adalah persiapan untuk menuju masuk kepada bulan Ramadan. Kata para ulama, persiapan pertama kita adalah doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ulama-ulama zaman dahulu sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa supaya sampai kepada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka berdoa supaya diterima Allah Subhanahu wa taala amal ibadah mereka. Maka oleh karena itu, karena malam ini adalah malam punggahan, yang mana malam punggahan itu adalah malam di mana kita menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk memasuki bulan Ramadan, bahwa kita sudah memiliki kesiapan, hati kita sudah bersih, anak-anak kita sudah ajari untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal menuju bulan Ramadan. Ada beberapa bekal kita untuk menuju Ramadan. Yang pertama jasmani, yang kedua ruhani. Ruh kita harus bersih, hati kita harus kosong. Para ulama mengatakan, al-Islam man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang hatinya selamat daripada benci kepada orang, orang yang lidahnya selamat daripada memaki orang, orang yang tangannya bersih daripada menyakiti orang. Inilah muslim yang sebenarnya. Adik-adik, coba siapa di antara adik-adik yang mengetahui satu hadis tentang bulan Ramadan, coba disebutkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba dihafal ya, Ustaz sampaikan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayo semuanya bareng. Man 1 2 3. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dilandasi dengan keimanan dan yakin kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian salat tarawih hukumnya apa? Sunnah, akan tetapi pahalanya besar. Rasulullah mengatakan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayo adik-adik semuanya coba ikutin. Man qoma 1 2 3. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam yaitu tarawih karena beriman kepada Allah taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan
untuk menggapai ketinggalan amal ibadah kita di bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan, ibadah yang sunnah pahalanya sama seperti ibadah yang wajib. Sedangkan ibadah yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai la hisabalah, tidak ada batasannya. Oleh karena itu, kesempatan kita untuk mengajak anak-anak kita solat berjamaah ke masjid pada bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk mengajak anak-anak kita solat tarawih di masjid. Dan kesempatan kita untuk mengajari anak dan istri kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adik-adik, tunggu ya, tunggu. Sebenarnya malam punggahan itu PKPT. Perut kenyang, pikiran tenang. Tapi nanti, sabar dulu. PKPT. Perut kenyang, pikiran tenang. Itu nanti, sekarang dengarkan dulu kajiannya. Kenapa? Supaya nanti setelah bulan Ramadan sudah tahu ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, penting sekali kita mengetahui ilmunya. Kenapa? Karena banyak orang di bulan Ramadan dia mengutamakan banyak ibadah, tapi tidak melihat kualitas ibadahnya. Banyak sekali di antara kita beribadah, puasa, akan tetapi mulutnya belum lepas daripada menggibah ataupun berbohong. Puasa, tapi hatinya masih belum lepas daripada membenci orang. Puasa, tapi kakinya belum lepas daripada melangkah kepada berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yuftirna as-shaim." Ada 5 macam yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta. Yang kedua al-ghibah. Al-ghibah, menceritakan aib orang. Dan yang selanjutnya an-namimah, mengadu domba. Dan yang selanjutnya al-qauluz zur, berdusta dan berbohong. Maka oleh karena itu, di bulan Ramadan kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga tangan kita. Kita harus menjaga penglihatan kita. Kita harus menjaga tangan kita. Kenapa? Supaya kita mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasannya. Karena bulan Ramadan adalah bulan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang sabar di bulan Ramadan. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada punggahan adalah sebagaimana para ulama mengatakan, kita berkumpul di sini adalah untuk menampakkan wajah kita kepada saudara kita bahwa kesalahan yang pernah kita lakukan atau kesalahan yang pernah ia lakukan saya sudah maafkan. Betul Pak ya? Nanti kalau ada bapak-bapak yang berselisih, maka tolong dimaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 orang Allah tidak menerima pahala puasanya. Yang pertama adalah al-musyahin, yang berselisih, yang ada permusuhan antara sesama kaum muslimin. Maka orang tersebut Allah Ta'ala tidak akan menerima pahala puasanya. Maka oleh karena itu perkumpulan kita malam ini adalah menampakkan wajah kepada saudara kita bahwa kita sudah memaafkan kesalahannya, dan bahwa kesalahan kita akan memaafkannya nanti. Oke Pak ya, kalau ada kesalahan kepada sesama tetangga atau sesama saudara kaum muslimin sebelum masuk bulan Ramadan, saatnya untuk meminta maaf supaya nanti di bulan Ramadan kita hanya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kami sampaikan pada malam hari ini tentang kaifiat berpuasa ataupun tata cara berpuasa supaya puasa kita sempurna. Yang pertama, bagi orang yang puasa wajib berniat setiap malam. Dan berniatnya sebelum waktu subuh. Apabila tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa di pagi harinya. Berniat boleh setelah berbuka dan boleh sebelum subuh. Yang penting berniat untuk puasa besok mulai daripada maghrib sampai sebelum subuh. Boleh berniat. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, di waktu sahur, paling bagus waktu sahur adalah menjelang sholat subuh ataupun menjelang azan subuh. Jangan sahur jam 12. Karena kalau sahur jam 12 itu makan malam namanya. Tapi sahurlah sekira-kira 1/4 jam lagi sebelum subuh. Disitulah waktu sahur yang paling bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahur dan berbukanya dengan kurma. Maka oleh karena itu sunnah hukumnya kalau sahur dengan kurma ataupun kalau berbuka dengan kurma, ini disunahkan. Kemudian ketika berbuka, kalau tidak ada kurma, kita disunahkan minum yang manis. Kalau tidak dapat yang manis, maka kita disunahkan minum air. Jangan bakwan. Banyak di antara kita mendahulukan bakwan, risol daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu sahur, doa sangat diijabah, sangat diperkenankan Allah. Begitu juga di waktu berbuka, doa sangat diijabah oleh Allah. Maka oleh karena itu, begitu sirene bunyi dari masjid, ataupun beduk dipukul dari masjid, jangan langsung makan. Akan tetapi buka dulu puasanya dan berdoalah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang sangat dikabulkan doa. Begitu juga setelah sahur, jangan tidur. Jangan buka HP, jangan scroll TikTok. Akan tetapi setelah sahur, ambil wudu, mengaji ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah waktu yang sangat berkat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur itu adalah waktunya untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lah." Siapa yang salat di malam hari, salat tarawih, salat tahajud, salat witir di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka oleh karena itu, salat tarawih, salat witir memang sunnah. Akan tetapi faidah dan gunanya dapat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dahulu. Kalau seorang tua, seorang bapak, karena sibuk mencari di siang hari, tidak sanggup untuk ikut tarawih, tidak mampu untuk banyak baca Quran, bagaimana solusinya? Orang tua yang bekerja, karena capek, tidak bisa untuk sholat tarawih, tidak sanggup, tidak ada waktu untuk baca Quran. Bagaimana solusinya bagi orang tua tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah memberikan solusi, wahai orang tua yang sudah capek, siapa yang sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia sudah sholat setengah malam, sholat sunnah setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sudah sholat malam penuh. Maka solusinya bagi bapak yang sibuk, bagi ibu yang sibuk, jangan tinggalkan berjamaah dua sholat ini, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat Isya berjamaah, maka mendapat pahala sama dengan kita sholat sunat setengah malam. Dan sholat subuh berjamaah sama dengan mendapat pahala sholat sunnah semalaman penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan, jangan gara-gara sholat tarawih istri terbengkalai, anak tidak makan,
istri tidak makan. Mencari nafkah istri itu kewajiban. Salat tarawih itu sunnah. Maka mana yang lebih kita dahulukan, yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib pastinya. Oleh karena itu boleh bapak tidak salat tarawih, asalkan karena untuk membutuhi kebutuhan istri ataupun rumah tangga. Boleh bapak tidak baca Quran karena kesibukan mencari nafkah anak dan istri. Akan tetapi bagi bapak yang memiliki kesempatan, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk melipat gandakan seluruh amal-amal kita. Maka oleh karena itu yang pertama tadi, kita harus membersihkan ruhani kita untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mali, harta. Mari kita siapkan harta kita di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa penyesalan orang yang meninggal, adalah karena mereka tidak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya orang yang meninggal dikembalikan ke dunia ini sekejap saja, maka mereka yang pertama amal ibadah yang mereka lakukan adalah sedekah. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Andaikan kami ya Allah dikembalikan ke dunia kedua kali, kata orang yang meninggal, maka amal ibadah yang kami lakukan adalah bersedekah. Maka di bulan Ramadan adalah kesempatan untuk bersedekah, kesempatan untuk menyantuni anak yatim, kesempatan untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang miskin. Tapi perlu kami ingatkan, banyak sekali di antara kita salah di dalam bersedekah. Dia banyak memberikan donasi kepada yang jauh, akan tetapi tetangganya kekurangan. Dia banyak mengimpakkan kepada daerah yang sangat jauh, akan tetapi orang tua, keluarga, kerabatnya kekurangan. Maka kata Rasulullah, al-muta'addi bis-sadaqah kaman la yatasaddaq. Orang yang bersedekah jauh akan tetapi di sekitarnya membutuhkan, maka sama dengan tidak bersedekah. Maka yang kita utamakan ketika bersedekah adalah keluarga kita. Apabila kita bersedekah kepada keluarga, di sini ada dua macam. Menyambung silaturahmi, yang kedua memberikan kebaikan kepada keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita berkumpul untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada," siapa yang ingin, ayyutala umruh, dipanjangkan umurnya, wa yubsatu rizquh, dan dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maka kita di malam hari ini berkumpul menyambung silaturahmi kepada tetangga dan sesama masyarakat. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan, beribadah dengan semaksimalnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi, karena tadi panitia memberikan waktu hanya 30 menit, insyaallah saya lanjut sebentar lagi. Kemudian terakhir sekali kami ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat fitrah adalah kewajiban setiap kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Maka oleh karena itu, nanti setelah masuk bulan Syawal, orang tua wajib mengeluarkan zakat dirinya, wajib mengeluarkan zakat istrinya, dan wajib mengeluarkan zakat anaknya yang belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita siapkan zakat yang mau kita berikan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala orang yang puasa tergantung di awan, tidak sampai ke langit apabila zakat fitrah belum ditunaikan. Akan tetapi ini hanya bagi orang yang mampu. Apabila tidak mampu, maka tidak wajib kita berzakat fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali semampu kita. Kemudian orang tua yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan,
karena sudah tua, maka boleh tidak berpuasa. Akan tetapi setiap hari wajib mengeluarkan beras sebanyak 700 gram. 700 gram setiap hari, atau sama dengan 1 mud. Kalau diuangkan, bersekitaran 15.000 per hari kalau tidak mampu puasa. Kemudian, bagi ibu-ibu ataupun perempuan yang mungkin pernah menyusui di bulan Ramadan, pernah melahirkan ataupun hamil mengandung di bulan Ramadan sehingga tidak puasa, maka kewajibannya apabila dia tidak puasa karena khawatir kepada anaknya, maka wajib dia mengqadha puasanya yang tinggal. Begitu juga wajib dia mengeluarkan fidyah setiap hari 700 gram. Maka apabila sebelumnya kita meninggalkan puasa, di tahun yang lalu kita tidak puasa, sehingga masuk Ramadan nanti belum diqadha, maka wajib kita bayar fidyah dan wajib mengqadha. Wajib kita qadha puasa yang kita tinggalkan semalam, dan wajib kita membayar setiap hari 700 gram beras, ataupun sekitar 15.000. Karena puasa ini tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Kalau tinggal wajib qadha. Kalau sudah 1 tahun masih tinggal belum diqadha, maka wajib selain daripada mengqadha, wajib dibayar fidyahnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan pas Pak Panitia, waktu yang ditentukan oleh panitia, mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mungkin bapak-bapak bertanya, kenapa ustaznya tidak melucu? Saya ini penyambutan bulan Ramadan, bukan untuk lucu-lucuan, akan tetapi penyambutan Ramadan itu ilmu. Makanya saya sampaikan ilmunya, apa yang harus kita persiapkan sebelum Ramadan. Yang pertama tadi jasmani, tubuh kita berikan kesehatan supaya bisa berpuasa. Yang kedua ruhani, hati kita bersihkan supaya mampu nanti puasa dengan ikhlas. Yang ketiga mali, harta, supaya bisa kita nanti berimpak di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.